Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Laila. Pagi ini kita akan belajar tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, diharapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian. Dan yang terakhir adalah menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Sebenarnya apa sih ruang itu? Apakah yang ini yang dikatakan ruang? Atau yang ini yang dikatakan dengan ruang? Atau yang ini yang dikatakan dengan ruang? Ya, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, ruang bisa berada di daratan, perairan, atau lapisan atmosfer. Contoh ruang yang ada di daratan seperti ruang kelas, ruang tamu, ruang keluarga, lapangan, dan lain sebagainya. Sedangkan di wilayah perairan, contohnya laut, sungai, danau, dan permukaan air tanah pada kedalaman tertentu. Kita sebagai makhluk hidup, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan, serta organisme lainnya merupakan bagian dari ruang. Jadi, ketika kalian melihat sungai, laut, lapangan, ruang kelas, ataupun ruang keluarga, kelima-limanya adalah merupakan contoh dari ruang. Ruang yang satu, tahukah kalian kalau ruang yang satu dengan ruang yang lain memiliki karakteristik berbeda, meskipun sekilas tampak sama. Sehingga ruang yang satu dengan ruang yang lain saling berinteraksi. Kalian dapat mengamatinya dengan mudah saat kalian pergi ke swalayan. Coba saja amati barang-barang yang ada di swalayan tersebut. Pasti diproduksi oleh wilayah yang berbeda-beda, kan? Ya, benar sekali. Itu merupakan contoh dari interaksi antar ruang. Sebenarnya interaksi itu apa sih? Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Interaksi ini jika berhubungan dengan perpindahan penduduk maka disebut dengan mobilitas penduduk. Sedangkan interaksi yang berhubungan dengan perpindahan energi atau barang disebut dengan transportasi. Sedangkan interaksi yang berhubungan dengan perpindahan informasi disebut dengan informasi. Selain itu, kita juga dapat mengamati interaksi antar ruang melalui gambar berikut ini. Ada wilayah pegunungan dan wilayah pesisir. Wilayah pegunungan tentu saja menghasilkan banyak sekali sayur mayur, sedangkan wilayah pesisir banyak sekali menghasilkan ikan. Kedua wilayah ini atau kedua ruang ini memiliki komoditas yang berbeda atau barang-barang yang dihasilkan itu sangat berbeda. Pegunungan menghasilkan sayur sedangkan pesisir menghasilkan ikan. Dari sini akan terjadi interaksi antar ruang di mana wilayah pegunungan akan memperdagangkan sayur mayurnya ke wilayah pesisir dan sebaliknya. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Ada 3 kondisi. Yang pertama,
yakni kondisi saling menguntungkan atau complementarity. Interaksi akan terjadi jika wilayah berbeda komoditas yang dihasilkan. Seperti halnya contoh tadi di mana wilayah A menghasilkan sayur mayur sedangkan wilayah B menghasilkan ikan. Maka keduanya akan saling memperdagangkan produk yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah. Di sini akan terjadi interaksi antar bank yang sangat kuat antara wilayah A dan B. Ini digambarkan dengan garis lurus. Selanjutnya, kondisi yang kedua yaitu kesempatan antara. Akan terjadi interaksi antar ruang jika suatu lokasi menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal atau tempat tujuan, di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh jarak dan biaya. Contoh, wilayah A penghasil sayur mayur, wilayah B dan C penghasil ikan, sama-sama penghasil ikan. Namun, jarak antara wilayah A ke B 50 km, sedangkan wilayah A ke C jaraknya hanya 20 km. Kira-kira kalian sebagai penduduk wilayah A akan melakukan interaksi ruang dengan wilayah B atau C ya? Ya, benar sekali. Kalian akan memilih interaksi atau berinteraksi dengan wilayah C karena jarak yang lebih dekat, yakni 20 km, dan biaya yang dikeluarkan pastinya juga tidak sebanyak kalau kita pergi ke wilayah B. Sehingga interaksi antar ruang wilayah A dan C kuat, digambarkan dengan garis lurus, sedangkan wilayah A dan B interaksinya lemah, digambarkan dengan garis putus-putus. Selanjutnya, yang terakhir adalah kemudahan transfer. Interaksi antar uang akan terjadi jika biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak atau sehingga kita tidak merugi, dan infrastruktur atau sarana prasarananya memadai. Contoh, wilayah A penghasil sayur mayur, wilayah B penghasil ikan, dan wilayah C pun penghasil ikan. Jarak antara wilayah A ke B itu 15 km. Jarak wilayah A ke C juga sama 15 km. Namun, sebagai penduduk kota A, kalau ingin pergi ke wilayah B itu kesulitan karena jalannya rusak, berlubang, dan sarana prasarananya kurang memadai. Sedangkan kalau kita pergi ke wilayah C itu jalannya bagus, sarana prasarananya juga bagus. Kira-kira kalian sebagai penduduk wilayah A akan memilih pergi ke kota B atau C ya? Ya, benar sekali. Kalian akan memilih untuk pergi ke wilayah C untuk berinteraksi dengan wilayah C dalam memenuhi kebutuhan kalian. Sehingga dapat digambarkan interaksi antara kota A dan C kuat digambarkan dengan garis lurus, sedangkan wilayah A dan B mengalami interaksi antar uang yang lemah digambarkan dengan garis putus-putus. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share.